Nah, oke, sama lah. Treatment. Bahasa yang benarnya treatment. Oke. Jadi O1 sebetulnya. Jadi yang paling benar huruf O. O2. Seperti yang saya sudah jelaskan minggu kemarin, O ini singkatan dari kata observasi. Observasi 1, observasi 2. Nah, apa yang diobservasinya di sini? Terutama hasil belajar. Dalam konteks penelitian pendidikan itu kan. Nah, observasinya hasil belajar. Observasi hasil belajar menggunakan tes. Kalau observasi aktivitas belajar menggunakan instrumennya lembar pengamatan, lembar observasi. Kalau observasi proses belajar mengajar, observasi proses belajar, kan itu ya, observasi aktivitas belajar menggunakan instrumen lembar observasi, lembar pengamatan. Gitu. Gitu ya itu. Jadi kalau kita contohkan, nah, ke contoh yang ini, seorang dosen ekonomi bla 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 bla. Oke. Kalau dicontohkan ke sini, jadi si dosen itu melakukan pretest dulu, kan itu ya, baru menggunakan model pembelajaran cooperative learning teknik jigsaw dalam pembelajarannya, gitu kan? Barulah dia post test, gitu. Itu dia. Oke ya. Kalau yang kemarin one shot case tadi itu dosen itu langsung menggunakan model pembelajaran cooperative learning teknik jigsaw, kan ya? Langsung berikan post test. Nah, dalam konteks yang desain ini, yang tadi one shot case tadi dan yang apa pre-test post-test desain, tidak digunakan metode ceramah nama, gitu ngerti ya? Tidak digunakan. Nah, kalau digunakan dua metode ini, dua model digunakan dua-duanya, harus ada kelompok pembandingnya. Di sini kan tidak ada satu grup saja. Satu grup. Yang ada dibandingkan dua metode itu, ya, bukan di one shot case tadi maupun di pretest post-test design. Itu mah, nanti itu mah. Oke, nah itu ya. Jadi, mahasiswa, nah itu penjelasannya. Silakan bertanya dulu. Jadi Pak, untuk yang menggunakan dua metode itu berarti bukan one group test post test, tapi yang satu lagi apa namanya? One shot case tadi. Oh iya. Ya, bukan di situ. Itu mah sudah membandingkan dua kelompok. Yang satu menggunakan, yang satu kelompok eksperimen disebutnya menggunakan dalam contoh tadi itu model cooperative learning teknik jigsaw. Yang satu lagi yang kelompok kontrolnya menggunakan ceramah bervariasi. Gitu. Jadi ada dua kelompok.
Yang satu disebut kelompok eksperimen, yang satu disebut kelompok kontrol. Kalau di ini nih, di yang dua ini, tuh tidak ada kelompok pembandingnya, satu kelompok saja. Di sini juga satu kelompok saja, gitu kan? One group, satu grup, satu kelas. One group adalah satu kelas saja. Itu. Itu ya. Yang ada kelompok pembandingnya itu kontrol, kan ya? Dan eksperimen dan kontrol itu ada di kuasi eksperimen dan true eksperimen. Itu. Oke. Nah, nanti mahasiswa akan mengerti minggu depan. Nah, ya gini. Kalau ini juga satu grup hanya dibagi dua. Nah, ini transisi ke kuasi eksperimen atau ke kuasi eksperimen. Jadi mahasiswa yang dua ini betul-betul murni pre-eksperimen. Cirinya tidak ada kelompok kontrol. Minggu depan kita pelajari ini. Nah, ini mah transisi ke kuasi eksperimen. Nah, gitu. Ciri khasnya satu kelompok dibagi dua. Ada yang dianggap kelompok eksperimen, ada yang dianggap kelompok kontrol. Oke. Transisi itu peralihan. Jadi satu kelas dibagi dua, satu grup dibagi dua. Kalau yang ini. Minggu depan cuma ya. Ingat, ini minggu depan nih. Satu grup dibagi dua. Kalau yang true eksperimen dan kuasi eksperimen dari awal sudah dipersiapkan dua kelas. Gitu. Nah, sekarang yang akan kita pahami ini. Jadi mahasiswa ini salah nih. Bukan 01, bukan ya. Bukan 02. Jadi ini salah nih. Huruf O. Singkatan dari observasi. Observasi 1, ini observasi 2. Tanda X itu dari dulu dalam desain yang mana saja itu treatment, perlakuan. Susah menggunakan kata lain. Treatment adalah perlakuan. Susah kata lain itu digunakannya yang cocok. Itu saja. Treatment adalah perlakuan. Atau percobaan, tapi kurang lazim. Percobaan. Tapi belum kurang lazim lah. Yang lazim ini. Itu saja, silakan sekarang kelompok yang sudah ditugaskan berimprovisasi menyajikan jurnal terkait ini. Nanti kita kritisi, termasuk oleh mahasiswa. Tidak perlu lama-lama, karena ini nanti share aja di grup. Kan gitu ya. Itu. Tidak perlu lama ini mudah. Gitu. Yang rumit nanti kalau sudah ininya, sudah ke pengujian hipotesis, nanti setelah UTS dengan Pak Kusnedi menggunakan statistiknya, itu yang agak rumitnya. Itu aja, silakanlah dimulai. Baik Pak, terima kasih. Boleh Teh Iren di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Farid Ramudia. Pada kesempatan kali ini saya akan memoderatory kelompok saya sendiri. Nah, untuk memulai presentasi kelompok saya ingin
mulai dengan sebuah pantun begitu ya. Pergi berbelanja bersama siswanya, pulangnya membawa sepasang sepatu. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok 3 gitu ya, desain eksperimen 5B akan membahas mengenai pretest post-test one group pretest post-test gitu ya, salah satu jenis desain eksperimen penelitian eksperimen gitu ya. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 ada Teh Iren Asima Luban Tobing, ada Teh Iren Asima Luban Tobing, ada Teh Irma Sri Mulyani, ada saya sendiri Farid Ramudia, ada Salma Tiara, ada Husnul gitu ya, dan semuanya pendidikan ekonomi 2019. Untuk pembahasannya mangga langsung saja bagian pertama oleh Teh Irma, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Farid yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi pada pembahasan pertama siang hari ini. Pembahasan yang pertama untuk presentasi kali ini mengenai identitas jurnal terlebih dahulu. Nah, judul dari jurnal yang kelompok kami analisis itu mengenai efektivitas penggunaan media video pada pembelajaran pembuatan strapless siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Jambu. Kemudian penulis dari jurnal ini itu ada 2 orang. Yang pertama ada Rina Fitrianingsih dan yang kedua ada Musdalifah. Nah, kemudian nama jurnalnya adalah Passion and Passion Education Journal volume 41. Kemudian tahun jurnal ini itu dirilis pada tahun 2015. Boleh di next. Nah, kemudian ada latar belakang dari jurnal ini, yaitu latar belakang dari jurnal ini adalah dilatar belakangi oleh adanya indikasi dan pengendalian suatu permasalahan pada proses pembelajaran yang masih konvensional di SMK Negeri 1 Jambu pada pembuatan strapless. Kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu pembelajaran dengan menggunakan sebuah media video pada pembelajaran pembuatan strapless, khususnya pada kelas 12 SMK Negeri 1 Jambu. Nah, sedikit informasi gitu ya, bagi yang belum tahu apa itu strapless. Nah, strapless yang dimaksud di sini adalah sebuah busana atau gaun tanpa tali di pundak yang dibuat pas dengan badan dan diberi penyangga agar bentuknya stabil dan tidak turun apabila digunakan oleh pemakainya. Boleh selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini Husnul akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian di sini. Yang pertama itu rumusan masalah. Di sini, dalam jurnal ini terdapat permasalahan belajar dari siswa dalam memahami materi yang diakibatkan faktor-faktor belajar siswa yang kurang efektif yang disebabkan oleh siswa tersebut tidak merasa termotivasi saat mengikuti pelajaran di dalam kelas. Dan ini akhirnya mengakibatkan siswa kurang dan tidak memahami materi yang bersifat sukar yang diberikan guru. Dan tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui validitas media video pembelajaran pada proses pembuatan strapless dan untuk mengetahui efektivitas video sebagai media pembelajaran pada proses pembuatan strapless pada siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Jambu. Selanjutnya yaitu next slide-nya, landasan tujuan. Di sini terdapat ada 2 landasan. Yang pertama yaitu landasan Arsyad, yaitu pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Sedangkan Daryanto mengatakan bahwa video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual maupun kelompok. Di sini yang menjadikan landasan tujuan yaitu adalah media video akan membawakan sikap positif pada siswa untuk lebih giat belajar dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Nah, terima kasih. ya, kita koreksi dulu. Kita koreksi dulu nih. Silakan Pak. Itu kembali ke awal, kembali. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, ini yang belum lazim, yang tidak lazim. Rumusan masalah pada umumnya dalam bentuk pertanyaan. Kan itu ya, sudah kita ketahui itu. Ini belum lazim dalam bentuk seperti ini, pernyataan. Lebih tegas dalam rumusan masalah. Terus, diklik. Nah, ini bukan landasan tujuan, dicek lagi di judulnya. Kemungkinan landasan teori. Coba dicek. Ya, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas evaluasinya dan koreksinya. Baik, selanjutnya mengenai desain eksperimen dan juga prosedur eksperimen yang digunakan dalam jurnal ini, gitu ya. Nah, untuk desain eksperimen yang digunakan yaitu metode penelitian eksperimen dengan yang digunakan dengan itu pre-eksperimental, gitu ya, dengan desain model one group pretest post test, gitu ya. Nah, tentunya dengan pretest post test ini, gitu ya, bisa dikatakan lebih akurat, gitu ya, karena bisa dibandingkan antara hasil sebelum diberikan treatment atau perlakuan, gitu, juga bisa dibandingkan dengan setelah diberikan treatment ataupun perlakuan, gitu. Nah, misalkan ketika nilai pretestnya rendah, gitu, setelah diberikan perlakuan, lalu nilai post testnya menjadi tinggi, gitu ya, berarti itu menunjukkan bahwa treatment yang diberikan atau perlakuan yang diberikan itu memberikan dampak atau pengaruh yang positif, begitu ya, terhadap hasil belajar siswanya, begitu. Nah, kalau misalkan hasil pretest dan post testnya sama atau bahkan pretestnya lebih tinggi dibanding post test, bisa jadi itu karena treatment yang diberikan kurang baik atau ada faktor-faktor lain, gitu ya, yang di luar penelitian yang mempengaruhi hasil daripada penelitiannya, begitu. Nah, adapun di sini bisa dilihat oleh teman-teman, gitu ya, ada gambaran prosedur eksperimennya, gitu ya. Gambarnya di sini ada observasi 1, gitu ya, berupa pretest yang diberikan sebelum diberikan treatment atau perlakuan, gitu ya. Lalu ada treatmentnya atau yang diwakili oleh huruf X itu ya, itu juga disebut perlakuan, gitu ya, yang merupakan penerapan proses pembelajaran menggunakan media video, gitu. Lalu ada juga post test yang diwakilkan oleh observasi 2, yaitu berupa post test setelah mendapat perlakuan, gitu. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest yang dilakukan untuk siswa itu pertamanya 70,41, gitu ya, dan setelah dilakukan treatment, diberi perlakuan, lalu dilaksanakan post test, hasilnya menjadi 84,69, gitu. Nah, hal ini kan sudah terlihat jelas, gitu ya, bahwa mengalami sebuah kenaikan, gitu ya, peningkatan, gitu, sebesar 14,28, gitu. Yang artinya ya treatment yang diberikan berarti berhasil, begitu ya, atau penelitiannya berhasil, gitu. Nah, adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media video, gitu. Ada pembelajaran menjahit strapless dengan indikator tampilan video, kebermanfaatan video, kelebihan video, isi materi, dan bahasa dalam video. Sedangkan variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik, begitu ya, dengan indikator pengetahuan siswa dari segi pretest dan post test, sikap siswa saat pelaksanaan pembelajaran, gitu ya, dari lembar pengamatan aktivitas siswa, dan keterampilan siswa dari laporan praktek-prakteknya, begitu ya. Boleh di next. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 4, gitu ya. Yang pertama ada menggunakan tes, gitu ya, di mana pada penelitian ini digunakan tes formatif, begitu, yang berbentuk pilihan ganda, gitu ya, sebagai penilaian aspek kognitif, gitu ya, baik dari saat pretest maupun post testnya, begitu. Nah, yang kedua ada teknik angket atau yang sering kita sebut kuesioner, gitu. Nah, dalam penelitian ini angket ini ditujukan untuk ahli media pembelajaran, yaitu BPMP Kemendikbud Daerah Semarang, dan dosen pakar ahli media jurusan PKK UNES sebagai sarana untuk mengetahui layak atau tidaknya media video menjahit strapless ini. Juga ahli materi, yaitu dosen pakar ahli materi jurusan PKK UNES dan guru tata busana SMKN Negeri 1 Jambu sebagai sarana untuk mengetahui kesesuaian isi materi, gitu ya.
dengan silabus yang sudah digunakan oleh SMKN Negeri 1 Jambu ini gitu ya. Nah, adapun untuk teknik dokumentasi gitu ya digunakan oleh peneliti untuk memperoleh atau mengetahui gitu ya tentang daftar siswa, kurikulum, silabus, RPP, nilai-nilai dan juga jadwal pelajaran dan segala macam gitu ya. Dan terakhir teknik observasi digunakan peneliti untuk mengetahui gitu ya atau mencari keaktifan belajar selama proses pembelajaran gitu ya oleh siswa gitu ya dalam pembelajaran dengan penerapan media video gitu ya saat pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes gitu, di mana angket yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jawaban dengan skala Likert. Skala Likert itu menurut Sugiono digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun kelompok tentang fenomena sosial gitu. Nah, dengan skala Likert ini maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel gitu. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, dari tes yang digunakan pada penelitian ini berupa tes formatif dengan bentuk pilihan ganda berjumlah 43 soal gitu ya. Dan tentunya tes itu ya digunakan untuk alat evaluasi gitu ya, mengumpulkan data selama proses penelitian pada jurnal ini gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 5 teknik menganalisis data. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan peneliti untuk mengetahui data yang diperoleh sudah bertribusi normal ataupun tidak. Yang kedua ada uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui seragam tidaknya variasi sampel yang telah diambil dari populasi yang sama. Yang ketiga ada uji T. Nah, uji T ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan dilihat dari rata-ratanya. Yang keempat ada uji gain. Uji gain ini untuk mencari seberapa besar peningkatan dari data hasil pretest dan posttest. Nah, besar dari rata-rata uji gain ini termasuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,48 atau 48%. Yang kelima yaitu ada uji efektivitas. Nah, uji efektivitas ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dari treatment yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 tata busana sejumlah 56 siswa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik simple random sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedudukan siswa dalam kelas diterapkan secara acak tanpa melihat peringkat nilai, jenis kelamin siswa, dan golongan siswa. Sehingga siswa sudah tersebar secara acak dalam kelas yang ditentukan. Selain itu, banyaknya siswa dalam kelas yang sama, siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. Dan siswa mendapat waktu pelajaran juga yang sama. Berdasarkan teknik simple random sampling, maka dalam penelitian ini dipilih siswa kelas 12 BB2 sebagai simple penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian dengan metode eksperimen, didapatkan hasil bahwa dengan menggunakan media video itu efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran yang dilakukan di kelas sampel penelitian. Tadi kelas sampel penelitiannya itu adalah siswa kelas 12 SMK 1 Jambu. Nilai post-test setelah diberikan perlakuan menggunakan media pembelajaran video itu lebih tinggi dari nilai pretest. Berarti di sini mengatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran video itu lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya, yaitu dengan ceramah. Penerapan media pembelajaran dengan menggunakan media video saat proses pembelajaran berlangsung membuat peserta didik itu lebih tertarik serta mudah dalam memahami materi, terutama dalam pembelajaran praktik. Lalu, kemudian kesimpulannya ialah hasil validitas pakar media video dan isi materi video menyatakan bahwa dengan menggunakan media video itu efektif dan memang benar adanya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Pembelajaran pembuatan Straples sangat layak digunakan dan isi materi video itu sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Dengan menggunakan media video itu efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pembuatan Straples siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Jambu. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi sebelum diskusi ya, nanti kan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan oleh kelompok lain. Ini coba tarik lagi ke atas. Kita berikan koreksi dulu. Ke atas dulu. Terus. Oke, terus. Nah, judul. Judulnya ada? Oke. Nah, kalau di UPI, di pendidikan ekonomi khususnya, terkait judul ya, biasanya ini menggunakan kata pengaruh penggunaan media. Nah, gitu tadi. Pengaruh penggunaan media. Jadi ini efektivitas tidak jadi masalah. Di tempat lain menggunakan kata efektivitas, kalau di pendidikan ekonomi menggunakan kata pengaruh. Oke, treatmentnya apa? Penggunaan ini penggunaan. Ada kata penggunaan, penerapan. Jadi bukan media video, tapi treatmentnya tuh ini. Tuh. Jadi, pengaruh treatment ini. Nah, terus ke bawah tarik. Klik. Oke, terlanjut. Nah, ini sudah dikoreksi. Rumusan masalah rajim dalam bentuk pertanyaan. Oke, terus. Klik. Ini salah. Mungkin salah ini yang membuat PPT nih. Bukan salah dari sana, kira menurut saya. Landasan teori. Ya, betul ya. Tidak mungkin salah dari sananya. Ini salah yang membuat PPT nih. Terus. Klik. Nah, mahasiswa ini saya sambil memberikan penegasan. Ini O ya? Atau 0? Huruf ini O atau 0? Oh, Pak. Ya, ini yang benar. Yang tadi saya presentasikan itu salah, itu 0. Inilah O. Observasi. Nah, 1, observasi 2 gitu. Nah, kan gitu ya. X memang ini perlakuan. Lanjut, ini sudah benar. O. Nah, mahasiswa sekalipun ini instrumen utamanya tes, memang tes. Tes apa? Tes hasil belajar. Karena karena tesnya tes hasil belajar, karena yang diobservasinya adalah hasil belajar. Gitu. Jadi tesnya tes hasil belajar, karena yang diobservasinya hasil belajar. Gitu. Maka instrumennya tes. Benar. Jadi tes hasil belajar, karena yang diobservasinya adalah hasil belajar. Nah, kalau treatmentnya tadi, perlakuan titik-titik, penggunaan titik-titik, penerapan titik-titik, kan media di sini ya. Nah, itu treatment. Nah, ada observasi juga. Ini mah observasi proses pembelajaran. Kan gitu ya. Tentu ada juga angket ini untuk misalnya menjadi data sikatnya. Nah, dan diperlukan juga dokumen-dokumen lain kan untuk. Nah, gitulah maksud saya. Tapi yang utama tentu saja ini. Ini yang dianalisis datanya terutama. Coba terus. Klik.
klik. Kalau kata aku sih enggak. Oke. Enggak. Apalagi begini perawakannya, Mang. Oke. Yang tadi. Tah, ini masuk. Ini yang akan dilatihkan oleh Pak Kusnendi. Ini bagian penting ini. Jadi uji normalitas, uji homogenitas ini suatu prasyarat. Suatu prasyarat menggunakan statistika para uji normalitas, uji homogenitas adalah prasyarat untuk menggunakan uji statistika apa? Adanya uji normalitas dan uji homogenitas merupakan syarat atau prasyarat boleh untuk bisa menggunakan statistik normal. Tak. Yang lain mah paranormal jawabannya tuh. Parametrik, bukan paranormal. Itu. Parametrik. Jadi uji normalitas, uji homogenitas adalah prasyarat untuk digunakannya statistik parametrik, bukan paranormal. Nah, contoh statistika parametrik adalah uji T. Coba dibaca nih. Uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari rata-ratanya. Nah, ya uji beda rata-rata. Uji perbedaan rata-rata. Gitu rata-ratanya. Kan gitu ya, beda rata-rata. Rata-rata apa di sini? Rata-rata hasil pretest dengan rata-rata hasil post-test dalam desain ini. Gitu. Nah, lalu kemudian dicari gennya. Apa gennya? Baca. Untuk mencari seberapa besar peningkatan dari data hasil pretest dan post-test. Peningkatannya sebesar apa? Tapi uji yang pertama ini, uji T, uji beda dua rata-rata. Rata-rata hasil pretest dan rata-rata hasil post-test. Sehingga nanti kita akan ketahui efektivitasnya seperti apa. Kan gitu. Nah ini mahasiswa nih. Ini setelah UTS. Oke, saya pikir cukup kelompok ini. Sudah cukup. Kalau kesimpulan tidak masalah lah, tinggal menyimpulkan. Nah, tapi bagian-bagian tadi sudah saya berikan penegasan. Nah, mahasiswa sekarang kan sedang belajar ya. Statistik apa sekarang yang sedang dipelajari? Yang sedang dipelajari semester ini statistik yang mana? Ada regresi. Kan ya? Regresi ada. Uji T. Analisis varian. Yang tadi disebut statistik apa? Statistik apa tadi yang saya sebut tadi? Parametrik, bukan paranormal. Baik, sudah cukup. Kelompok ini sudah. Jadi baguslah ininya pemahamannya. Tinggal satu kelompok lagi, cepat aja. Waktunya nih terbatas. Silakan. Ya, selanjutnya di sini dari kelompok akan mempresentasikan laporan resume on group pretest post-test. Mungkin di saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Karisma Yusuf Ernisa, anggota dari komponen yang lainnya ada Anissa Kusuma, Saliana Nainggolan, ada Kairil Insan Bintang, dan Konita Zulfariati. Boleh next.
Baik, Baik. iya, terima kasih Risma atas perkenalannya. Di sini skripsi yang akan kita bahas, yang dibahas oleh kelompok kami yaitu dengan judul pengaruh praktikum virtual terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Penulis dari skripsi ini sendiri yaitu Tri Wahyuni sendiri. Kemudian ada rumusan masalah yaitu adakah pengaruh praktikum virtual terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 di SMA Negeri 7 Bandar, dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh praktikum virtual terhadap hasil belajar biologi SMA kelas 11 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Boleh next slide, Jamal. Latar belakang dari latar belakang dari skripsi ini yaitu peneliti yakni menerapkan cara kerja ilmiah berupa praktikum virtual dalam proses perkembangan IPA yang hakikatnya merupakan produk pengetahuan berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risma. Iya, selanjutnya di sini ada desain eksperimen. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu metode eksperimen di experimental design menggunakan model on-group pretest process. Eksperimen desain merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan karena pada rancangannya belum dilakukan pengambilan sampel secara acak serta tidak dilakukan oleh cukup variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Masih patah-patah nggak suaranya? Masih kerasa-kerasa, Kris. Coba sekarang. Halo. Ayeuna mantap. Sudah, Riz, sudah ada. Oke. Makasih, Sep. Ya, mungkin diulang ya, teman-teman. Di sini desain eksperimen yang digunakan oleh peneliti yaitu desain eksperimen experimental design dengan metodenya yaitu group pretest post-test. Eksperimen desain itu merupakan sampel teman-teman. Eksperimen desain merupakan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan karena pada rancangannya belum dilakukan pengambilan sampel secara acak serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam desain penelitian terdapat metode penelitian one group pretest post-test. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan terhadap satu kelompok tanpa adanya kelompok kontrol. Adapun pola yang ada dalam penelitian metode one group pretest post-test itu O1, X, O2, di mana O1 merupakan nilai pretest, X merupakan perlakuan, dan O2 merupakan nilai post-test. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Ada dua tahapan. Yang pertama ada pra-penelitian dan pelaksanaan penelitian. Pra-penelitian, melakukan studi literatur mengenai pembelajaran biologi SMA, praktikum virtual, dan hasil belajar. Yang kedua, menetapkan sampel penelitian. Yang ketiga, melakukan uji validitas soal, yaitu validitas ke ahli dan kemudian diuji cobakan. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama, pertemuan pertama dilakukan selama 2 kali 45 menit, yaitu mengerjakan pretest, dilanjutkan dengan praktikum konsep-konsep materi peredaran darah manusia. Yang kedua, pertemuan kedua melakukan praktikum virtual golongan darah manusia, dilanjutkan dengan diskusi kelompok.
Yang ketiga yaitu mengerjakan LKS dan dilanjutkan dengan mengerjakan post test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Gracia. Selanjutnya masuk ke teknik pengumpulan data. Dari skripsi yang kami resume di sini, bahwasannya teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis tes berbentuk multiple choice dengan indikator taksonomi Bloom revisi. Nah, di sini multiple choice test itu adalah salah satu bentuk tes objektif yang terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya belum selesai, dan untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu atau lebih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah tersedia pada tiap butir soal yang bersangkutan. Multiple choice test ini juga terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes jenis ini pada pokoknya menghadapkan kepada siswa sejumlah alternatif jawaban, umumnya antara 3 sampai 5 alternatif jawaban untuk setiap soalnya, dan tugas siswa adalah memilih salah satu di antara alternatif tersebut berdasarkan suatu dasar pertimbangan tertentu, atau kadang-kadang sebagai variasi tidak ditentukan harus memilih satu, tetapi di mana perlu harus memilih lebih dari satu yang dipilih. Tentu saja yang mana variasi ini sukar daripada variasi pilihan tunggal. Sedangkan indikator taksonomi Bloom ini dan revisinya merupakan tingkatan yang digunakan sebagai panduan guru dalam menyusun soal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perbaikan dalam revisi taksonomi Bloom dapat dijadikan acuan dalam menyusun soal mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Taksonomi Bloom di sini yang dimaksud itu adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah seperti yang saya bilang tadi hingga jenjang yang tinggi. Berawal dari pemikiran seorang peneliti yang bernama Benjamin S. Bloom pada tahun 1950, bahwa evaluasi hasil belajar di sekolah sebagian besar butir soal yang diajukan hanya beberapa soal tentang hafalan, sedangkan menurutnya hafalan merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa berkompeten, maka disusunlah suatu taksonomi Bloom yang dipublikasikan oleh si Benjamin S. Bloom tadi. Begitu mengenai teknik pengumpulan datanya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pengolahan hasil penelitian berupa pre-test dan post-test pada ketiga kelas eksperimen yang sudah diambil, diperoleh hasil T hitung lebih besar dari T tabel, di mana kelas eksperimen memiliki nilai 15.223 yang lebih besar dari 1.668. Kelas replikasi 1 memiliki nilai 18.466 dan yang lebih besar dari 1.668. Dan kelas replikasi kedua memiliki nilai 2.389 yang lebih besar dari 1.671. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh praktikum virtual terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Kedengaran nggak teman-teman suaranya? Merasa, Chris? Halo? Udah. Oke, mungkin cukup sekiannya dari Bukan, kelompok. belum. Klik dulu ke bawah. Oh, oke. Klik ke bawah. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Nih. Ini kan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Oke. Terus klik lagi ke bawah. Oke, klik lagi. Oke. Nah, ini dia. Observasi 1, perlakuan. Observasi 2. Klik ke bawah. Nah, ini prosedurnya. Penelitiannya dan pelaksanaannya. Oke. Ini pelaksanaannya. Terus klik. Klik ke bawah. Nah, coba mahasiswa telusuri di jurnal. Hanya tes saja? Benar, tes memang yang utama. Adakah teknik pengumpulan data yang lain? Dicek. Terus, berikut. Nah, ini yang tidak ada. Teknik analisis data. Pasti ada di jurnal. Cek kembali. Tarik ke atas. Tuh, dari teknik pengumpulan data langsung ke kesimpulan. Gitu kan? Teknik analisis datanya bagaimana? Nah, jadi kelompok ini harus mengecek kembali jurnalnya. Karena tadi ada yang terlewat. Terutama teknik analisis datanya. Gitu. Nah, oke, sekarang silakan dibuka ke forum untuk mengajukan pertanyaan, komentar, dan sebagainya ke kedua kelompok ini. Nah, silakanlah. Jadi masalah lainnya bertanya ke kedua kelompok ini terkait dengan desain one group pretest post-test. Silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, langsung ke kelompok mana? Kan gitu. Ya, baik, terima kasih. Barangkali saya ingin bertanya kepada kelompok 1 saja terlebih dahulu ya. Nah, dengan desain yang demikian tadi dijelaskan, apakah hasil yang telah tadi didapatkan itu masih perlu didefinisikan menggunakan alat statistika deskriptif agar lebih jelas atau cukup dengan hasil yang demikian untuk diinterpretasi? Langsung dijawab. Baik, Pak. Ya, terima kasih Saudara Fahrudana atas pertanyaannya. Mungkin terkait penelitian ini kan untuk mengukur gitu ya hasil belajar siswa gitu ya setelah diberikan perlakuan atau treatment berupa penerapan penggunaan media video gitu ya. Nah, adapun setelah didapatkan tadi hasilnya mengalami peningkatan gitu ya, dan hasil tersebut kan sudah melalui proses pengolahan data dan teknik analisis data gitu yang sudah disebutkan tadi. Dan kalau misalkan dilihat pada jurnalnya juga sebenarnya ada gitu ya terkait proses analisis datanya gitu ya, bagaimana bisa diketahui mengalami peningkatan sedemikian gitu. Dan menurut saya apabila setelah diterima hasil akhir terkait peningkatan tersebut kiranya sudah cukup gitu untuk menyimpulkan bahwa penelitian ini sudah mendapatkan hasil yang cukup gitu. Itu saja mungkin. Ya, kalau belum ini, ajukan lagi pertanyaan yang tadi. Kalau belum terjawab. Gitu. Jadi maksud pertanyaan begini, lalu jawaban begini. Nah, jangan sampai antara pertanyaan dan jawaban ngalor ngidul gitu. So, itulah nanti diskusi itu seperti itu. Baik, Pak. Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba menjawab juga.
Tadi kan pertanyaannya terkait dengan statistik deskriptif. Nah, digunakan tidak dalam penelitian ini? Contoh statistik deskriptifnya seperti apa kan gitu. Sebenarnya gampang dijawab. Contoh statistik deskriptifnya ini di sini yang digunakan apa? Kalau untuk uji hipotesis, tadi kan uji beda dua rata-rata, uji T. Kalau uji T-nya sendiri adalah statistik inferensial. Tapi ada pertanyaan tadi, adakah statistik deskriptif yang digunakan di situ untuk menggambarkan apa umpamanya? Kan gitu. Mungkin ya izin menjawab kembali, mungkin untuk statistik deskriptif yang digunakan barangkali untuk mengolah data hasil nilainya begitu ya, karena kan perlu melakukan uji T gitu untuk rata-rata, biasanya menggunakan sebuah format tabel gitu kan untuk merata-ratakan antara hasil belajar siswa saat pretest dengan hasil belajar siswa pada saat post test begitu kan. Nah, biasanya statistika deskriptifnya ya berupa tabel seperti itu mungkin. Nah, itu antara lain jawabannya. Ya. Bukan berarti statistik deskriptifnya tidak digunakan. Hanya ini kan untuk uji hipotesis, tadi statistik inferensial berupa uji T. Statistik deskriptifnya pasti digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek tertentu. Oke, teruskan. Siapa lagi yang mau bertanya? Dari Asep mungkin, Rik. Ya, mangga. Ya, kan tadi kelompok Farik tuh teknik pengumpulan datanya salah satunya tes ya, Rik. Jeung Fariknya seri wae nih. Ya, kan teknik pengumpulan datanya itu salah satunya tes. Nah, itu tuh kan tes itu tuh pakai instrumen, namanya instrumen penelitian kan ya. Nah, one group pretest post-test itu kan ada pretestnya, ada post-testnya. Pretestnya tuh kan pakai tes juga ya, Rik. Nah, apakah pada post-test itu tesnya sama dengan pretest atau beda, Rik? Gitu. Ya, baik, terima kasih Asep atas pertanyaannya. Ya. Untuk instrumen yang digunakan dalam teknik pengumpulan datanya saat tes itu menggunakan tes formatif gitu ya, dengan soal pilihan ganda baik itu saat pretest maupun post test. Nah, adapun ya pada jurnal kalau tidak salah saya baca itu tidak menyebutkan apakah menggunakan soal yang sama atau tidak, namun yang jelas tentunya soal yang digunakan ya pasti materinya masih dengan materi yang sama gitu ya, terkait strapless itu gitu ya, pembuatan strapless gitu ya. Nah, mungkin yang dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menjawab juga? Jawab, masih Salahin. Nah, gimana itu? Masalah lain coba ikut menjawab. Kan begini. Instrumen penelitian. Nah, salah satu instrumen penelitian itu tes. Salah satu instrumen penelitian itu salah satunya tes. Yang utama di sini tes. Selain ada angket, kan gitu dia, lembar observasi, nah, dan lain-lain. Jadi tes itu salah satu bentuk ya dari instrumen penelitian. Nah, pertanyaannya, apakah instrumen tes tadi ya, instrumen dalam bentuk tes tadi sama tidak pada waktu pre-test dan post-test? Coba tadi kan belum dijawab itu. Nah, pada dasarnya, ya boleh silakan. Ya, izin jawab Pak. Instrumen yang digunakannya itu sama Pak. Instrumen tersebut digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengumpulkan data pada metode tes yang dalam hal ini adalah pre-test dan post-test. Jadi
yang instrumen yang digunakan soal yang terdiri dari 43 butir soal pilihan ganda itu digunakan pada saat pretest dan juga post-test. Tuh, kan sudah dijawab. Bisa sama. Bisa sama. Dalam arti sama saja itu gitu ya, untuk digunakan pada saat pretest maupun post-test. Gitu. Kalaupun prosesnya mau dirubah agak berbeda, harus dari materi sama, tingkat kemampuan kognitif yang sama, gitu kan? Ya. Tapi kebanyakan sama, gitu. Kebanyakan mah sama. Kalau dibuat beda itu harus dari materi yang sama, tingkat kemampuan kognitif yang sama, kan gitu. Oke, sama-sama mengukur kompetensi dasar tertentu. Tapi kebanyakan sama saja antara kebanyakan ya. Antara instrumen untuk pretest dan post-test. Syaratnya jangan bocor. Ya, iya. Ya, kalau sudah bocor kan bias. Oke, mahasiswa ya. Sudah dua kelompok, sudah. Kemarin 2 kelompok ya. Terima Jadi kasih. ini untuk ini one group pretest post-test. So, sekarang saya tanya biar pemahaman jelas. One group artinya gimana one group? Penelitian gimana one group itu? Di satu kelompok. Kelompok yang seperti apa? One group. Satu kelas, itu satu kelas. Jadi yang dianggap one group ini satu kelas. Penelitiannya di satu kelas. Itu yang one group itu. Kalau pretest prosesnya kan sudah jelas, jadi itu kan gitu lah. Gampang. Nah, maksudnya begini, jadi tugas ini termasuk jurnalnya ya, termasuk juga minggu kemarin. Itu kan nanti saya nilai ya. Itu harus diupload ke Spot UP Edu. Kalau mahasiswa itu kesulitan mengupload ke sana, harus dikirim ke email saya. Ke email saya, baik jurnalnya maupun tadi PPT yang ditayangkannya gitu. Jadi nanti saya ke UP Edu saja lah kalau memang sudah kalau belum bisa mengupload ke Spot UP Edu. Gitu ya. Baik mahasiswa, waktunya masih ada walaupun 2 SKS. Silakan ada kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Kalau sudah cukup, kita bisa mengakhiri sesi kali ini. Pak, Gimana? Menjawab, Pak. Ya, boleh. Pertanyaan Pak Ruldena dan pertanyaan dari Asep untuk kelompok keempat, Pak. Sebelumnya tadi kelompok dari kami, kelompok 4 itu, Pak, tidak mencantumkan teknik analisis datanya, tapi ini juga sebagai menjawab untuk pertanyaan Pak Ruldena. Kelompok kami menggunakan di mana deskripsi itu dijelaskan ada 3 uji statistik deskriptif yang digunakan yang sebagai teknik analisis datanya. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua itu ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Untuk pertanyaan Asep, apakah soal dari instrumennya dari post-test dan pre-test dan post-test itu sama? Berdasarkan deskripsi yang kami gunakan itu, instrumen dalam penelitiannya meliputi tes multiple choice terdiri dari 40 butir soal yang sama pada pre-test dan post-testnya. Gitu, Pak. Oke, udahlah. Tadi kan lupa tidak terpresentasikan di PPT. Ya, teknik analisis datanya. Gitu. Makanya ini kan PPT-nya juga saya nilai itu gitu ya. Nah, jadi mahasiswa begitu aja ya. Bahkan satu hal lagi mahasiswa nih. Di laporan yang akan saya terima melalui email itu ya. Nah, coba tambahkan di situ ya. Pertanyaan dari siapa dan jawabannya apa gitu. Coba ya. Jadi mungkin di bawah PPT saja nanti itu. Laporan hasil presentasi lah. Di bawah PPT yang tadi kesimpulan ada laporan presentasi di situ ya.
di situ itu presentasi yang pertama dari siapa? 1, 2, 3 kan mungkin ada 3 orang. Walaupun kelompoknya 5 ya. Nah, kedua ada pertanyaan dari siapa dan jawabannya apa. Nah, kalau di kelas luring ya, saya itu kan gampang menilai proses ini. Menilai proses itu gampang karena saya ada di kelas langsung. Hafal mahasiswanya, pertanyaannya dan sebagainya. Di sini saya relatif saya tidak mencatat itu. Pertanyaan siapa yang menjawab apa. Kalau mungkin tadi bawah PPT yang dilaporkan ke saya itu, yang nama-nama yang presentasinya ditulis, kedua dalam diskusinya pertanyaan dari siapa dan apa jawabannya. Nah, dari situ saya bisa menilai proses, ya, sehingga tidak disamaratakan penilaian prosesnya itu proses apa dari diskusi itu, mengajukan pertanyaan, presentasi, mengajukan pertanyaan, lalu jawabannya bagaimana. Nah, ditambahkan saja di bawah PPT yang masih susun, ya, oke. Laporan presentasi di bawahnya. Isinya tadi siapa yang presentasinya dan kemudian ada pertanyaan dan jawaban apa di situ. Dari situ saya dengan data yang sedikit itu saya bisa menggunakannya untuk menilai proses. Nah, gitu ya, itu kan. Dan kalau ada PPT yang tadi belum tuntas, coba sempurnakan. Gitu. Itu pesan saya. Sudahlah, kirim aja ke saya ke ke email lah. Jangan ke WhatsApp. Waduh, WhatsApp penuh. Waduh. Jangan ke WA dan banyak dihapus. Tiap hari saya menghapus WA. WhatsApp jadi situ menghapus berita. Karena saya di WA saya itu 25 grup. 25 grup. Bayangkan datanya. Selalu. Ya? Ya. Gimana? Jadi jangan ke WA ngirimnya gitu, maksudnya ke email saja. Syukur-syukur Masya juga bisa mengirim ke UPI Edu. Karena slot UPI Edu. Baik Masya, cukup lah. Jadi efisien waktu yang digunakan mahasiswa, kita sampai bertemu lagi di minggu depan. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik mahasiswa lah. Sudah kelihatan ada sumur di ladang. Tapi kita tidak usah menumpang mandi. Tetapi kita mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. Selalu, Pak. Ya, selalu. Tadi lupa nanya minggu depan kelompok berapa? Kelompok aku. Kirain